Drop it. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun kalian nonton video ini. Setelah kami bikin video unboxing Realme Narzo, sekarang kami mau review nih. Setelah udah seminggu kira-kira kami pakai handphone ini. By the way, gue suka warna kardusnya nih. Kuning gitu kan, kayak gonjreng-gonjreng gitu. Terus brandnya, tulisan Realme dan Narzo-nya itu warna hitam. Terlihat kayak elegan gitu dan masuk ke anak muda kalau kita lihat dari sisi warnanya. Nah, terus setelah gue udah pakai ya selama seminggu atau lebih tepatnya si Sela yang pakai, hasilnya sih sejauh ini kita puas ya. Tapi yang waktu pertama kali beli terus ngedenger namanya cukup aneh aja ya, kayak Narzo gitu. Karena yang saya tahu sih biasanya Realme itu keluarin serinya tuh pakai, kalau nggak pakai angka ya pakai huruf kan gitu ya. Misalkan Realme 6, 6 Pro, C3, 5i, X2, XT, 3 Pro dan lain sebagainya. Nah, walaupun namanya Narzo nih ya, seri produknya kalau kita lihat di buku manual booknya itu RMX 2002. Nah, warna Narzo ini ada dua guys, ada just white, putih aja gitu ya, dan just black. Nah, kami belinya yang just white karena kalau yang hitam rasanya udah terlalu sering aja ya. Kalau untuk harganya, Realme Narzo ini normalnya sih 3 juta kembali 1000 ya. Tapi waktu kemarin flash sale tuh tanggal sekian lah, gue juga lupa gitu, harganya 2,8 kembali 1000. Dan kalau dilihat dari sisi harganya sih untuk mendapatkan spek yang keren gini worth it juga gitu. Nah, untuk bagian bodinya di sebelah kiri itu ada tombol volume, juga ada card slotnya, ada 3 ya di situ. Lalu di sebelah kanannya ada sistem fingerprint plus tombol power, kayak digabung sekarang ya. Dan di bagian bawahnya nih ada headphone jack-nya, ada mikrofon, ada USB yang Type-C tapi ya, dan juga tentu speaker. Nah, Realme Narzo ini punya performa yang oke juga loh, karena prosesornya dia juga udah pakai Helio G90T. Nah, ini berguna banget bagi gamer yang demen main game nih. Apalagi kalau kita main PUBG gitu. Nah, di sini gue sih cobanya main PUBG ya. Lancar, agak ngelek-ngelek, dan bisa di setting grafiknya itu sampai HD yang high gitu. Cuman nggak sampai mentok ke kanan juga sih, gue juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat sih nggak heran karena memang hasil dari kombinasi dari prosesornya, juga RAM yang 4GB, juga memori internal yang 128GB, itu sih benar-benar bikin handphone ini kece banget guys. Lalu sistem operasinya udah pakai Android 10. Kalau kita lihat layarnya ini 6,5 inci dan udah Full HD Plus. Jadi ya 2400 x 1080 ya pikselnya. Nah, layarnya juga mantep banget nih, udah 90 Hz. Katanya nih, sekarang yang pegang rekor layar di atas 60 Hz dengan harga yang paling murah ya Realme Narzo ini. Jadi dengan 90 Hz ini nih bisa menghasilkan gambar katanya tuh sampai 1,5 kali lipat lebih banyak daripada yang 60 Hz gitu untuk dalam setiap detiknya. Jadi kayak lebih padat aja. Jadi bisa ngurangin efek blur kalau lagi scroll di Instagram. Nah, Realme Narzo ini juga udah support 30 watt flash charge ya. Jadi ngecasnya kayak lebih cepat aja gitu daripada handphone pendahulunya. Mereka klaim katanya kalau dari 0 sampai full itu baterainya bisa terisi penuh hanya dalam waktu 1 jam aja. Nah, waktu kita coba pakai nih ternyata waktu tersebut memang cukup akurat juga. Benar-benar hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam gitu ya. Cuman ada masalah lain nih, dengan kapasitas baterai 4300 mAh ini ternyata cepet habisnya juga tuh untuk dipakai seharian. Malah kalau sering main game, terus nonton Netflix, juga nge-YouTube, malah lebih cepet habis lagi gitu. Tapi tetap ketolong juga sih sama fast chargingnya ini.
Realme Narzo ini juga udah gabungin sistem fingerprintnya sama dengan tombol powernya. Jadi udah nggak di belakang lagi kayak yang dulu-dulu gitu ya. Mereka klaim tuh bisa terbuka dalam waktu 0,29 detik. Nah, kita mah coba-coba aja nih ya, dan bener cepet gitu. Dan ini hasilnya tuh didapat dari labnya Realme gitu. Gue sih kagak ngitung ya berapa detiknya, tapi emang cepet banget dibanding dengan HP-HP gue sebelumnya gitu. Tapi hal ini juga dipengaruhi ya oleh kondisi lingkungan. Untuk card slotnya ada 3. Di yang sebelah kiri ya, di bodi sebelah kirinya itu bisa dual SIM kalau yang punya 2 nomor, dan memang biasanya kalau orang Indo ya kebanyakan 2 nomor kan, lebih dari 1. Juga ada slot untuk micro SD yang memorinya tuh bisa mencapai 256 GB. Nah, dengan kapasitas sebesar itu, kita tuh bisa nyimpen video, juga foto lebih banyak gitu. Kalau musik rasanya sih udah jarang ya nyimpen musik, karena kan ada Spotify dan lain sebagainya. Untuk kameranya juga nggak ketinggalan. Dengan harga segitu, kameranya juga udah kekinian banget. Nih yang pertama ada ultra wide angle yang lensanya itu 8 megapiksel. Katanya ini jangkauannya tuh 4 kali lebih luas dari foto biasa, dan setelah dicoba benar juga sih gitu. Lalu yang kedua juga ada ini kamera utamanya ya. Kamera utamanya itu 48 megapiksel. Nah, yang mantep nih resolusi maksimumnya itu bisa mencapai 8000 kali 6000. Jadi kita nih kalau foto, setiap bagian fotonya itu detail banget gitu. Lalu yang ketiga, lensa potretnya itu 2 megapiksel, juga lensa makronya 2 megapiksel yang hasilnya juga tidak mengecewakan tentunya. Serta juga kamera depannya 16 megapiksel gitu. Jadi kalau mau selfie juga keren nih. Karena udah didukung dengan filter Smart Beauty gitu. Jadi di sisi lain ada efek bokeh juga, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk filter Smart Beauty-nya nih, itu bisa ngebedain jenis kelamin gitu ya, cowok cewek gitu. Juga jenis kulit, bentuk muka, dan lain sebagainya. Jadi, kita tuh bisa selfie dengan hasil yang lebih jernih, juga lebih natural aja gitu. Karena kalau cowok terus beauty-nya ke cewek-cewekan kan juga jadi ya caur juga gitu kan ya. Nah, kalau soal masalah hasil fotonya seperti apa, kalian nilai sendiri aja. Nih, gue udah fotoin beberapa. Untuk videonya pun juga udah oke ya. Kalau kita rekam dengan resolusi 1080, lalu dengan 30 frame per second-nya juga udah oke lah gitu ya. Dan kalian juga bisa nilai nih hasilnya seperti apa dengan rekaman gua. Nah, ada tambahan sedikit, di sisi lain gue juga demen untuk video slow-mo-nya. Biasanya sih kita belum pakai slow-mo-an kan. Kalau sekarang handphone yang Narzo ini udah ada slow-mo, dan hasilnya pun juga tidak mengecewakan. Kalian bisa lihat juga tuh hasilnya kayak apa. Cuman sayang aja handphone ini belum ada NFC-nya. Setahu saya ya, kalau Realme itu memang yang harganya udah 7 ke atas ya. Kalau saya salah, sorry ya. Kalau nggak salah udah 7 ke atas gitu baru udah ada NFC-nya gitu ya. Jadi yang mahal-mahal lah gitu, high end kalau kata orang-orang. Tapi dengan harga 2,8 atau 3 juta ini kembali 1000, saya rasa sih oke juga gitu. Dengan speknya, dengan kamera yang seperti itu, juga prosesornya yang kenceng banget. Oke deh, kesimpulannya oke banget ini handphone dengan harga sekian, dan worth it banget untuk dibeli, dipakai, dan pastinya kita akan pakai dalam waktu yang lama. Kalau ada pertanyaan atau ada salah spek, bisa kalian koreksi langsung ya di kolom komentar di bawah. Karena kan ini review dari seorang pengguna, pembeli, bukan penjual. Oke, sekian dulu reviewnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!